Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara seminar The New Laws of Money. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Sebelum saya mulai acara ini, Bapak Ibu izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang apa alasan kita untuk menghadiri acara seminar ini. Jadi beberapa tahun kebelakangan ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa uang sudah mengalami perubahan. Perubahan itu tidak saja perubahan bentuk. Mungkin biasanya kita menggunakan uang itu secara fisik gitu ya, kita bertransaksi, kita menggunakan uang. Tapi sekarang ini simpel sekali Bapak Ibu, kita cukup menggunakan kartu, atau kita juga bisa bertransaksi dengan online via internet banking. Nah, perubahan uang ini tidak hanya secara bentuknya Bapak Ibu, tapi juga terkait dengan prinsip dasar uang tersebut. Jadi zaman dahulu kala ada yang namanya era agraris Bapak Ibu, di mana era agraris ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki lahan pertanian Bapak Ibu, di mana ketika dia punya lahan pertanian yang banyak, otomatis dia bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dijual. Makanya mungkin timbullah sebuah istilah banyak anak banyak rezeki Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada masa itu ketika dia punya banyak anak, anak itu bisa digunakan sebagai tenaga kerja Bapak Ibu, bisa membantu. Itu pada era agraris. Nah, kemudian bergeser kepada era industri, di mana pada era industri orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya modal banyak Bapak Ibu. Selain itu, orang-orang yang berhasil juga orang yang pendidikannya tinggi. Jadi kenapa sampai sekarang kita mendapatkan arahan gitu ya dari orang tua, buat kamu sekolah yang bagus, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian masuk ke perguruan tinggi yang bagus, dapat IPK yang tinggi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita bekerja kita dapat posisi yang bagus, dapat gaji yang bagus. Padahal itu adalah apa yang dilakukan di era industri Bapak Ibu. Kemudian kita bergeser kepada era informasi, di mana orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang menguasai informasi, orang-orang yang tahu informasi lebih dahulu. Baru setelah itu kita geser lagi Bapak Ibu ke era konseptual. Itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Salah satu contoh Bapak Ibu bisa lihat orang yang tadinya biasa-biasa saja, dia hanya terkenal secara lokal, bisa melejit Bapak Ibu, bisa sukses luar biasa. Sebagai contoh, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, beliau merupakan salah satu orang yang sukses di era konseptual ini Bapak Ibu, di mana beliau merupakan wali kota dari salah satu daerah di Jawa Tengah, bisa masuk ke ibu kota menjadi seorang gubernur sampai dengan sekarang Bapak Ibu menjadi presiden di Republik Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa survive, bagaimana cara kita bisa berhasil di era konseptual ini Bapak Ibu, di mana ada orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja bisa langsung boom sukses jadi kaya. Ada juga orang yang kaya bisa dengan seketika dia bangkrut Bapak Ibu. So hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bisa menjadi kaya dan bagaimana cara kita bisa mempertahankan kekayaan kita. Karena bicara kita pada hari ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Dua orang yang sudah terbukti sukses. Yang pertama Bapak Ibu kita tahu Bapak Bung Chandra, dan yang kedua Bapak Tun Semoringa. Nanti mereka berdua akan sharing pengalaman, sharing ilmu untuk bagaimana kita bisa survive dan bisa sukses di era konseptual ini Bapak Ibu. Dan perkenalkan, nama saya Latiful Alam, saya akan memandu Bapak Ibu semua untuk mengikuti jalannya acara ini. Kita juga ucapkan terima kasih pada Bank Mandiri yang telah mendukung acara ini dan juga kepada Indosat. Tepuk tangan dong untuk Bank Mandiri dan Indosat yang telah mendukung acara ini Bapak Ibu. Kemudian sebelum acara ini kita mulai, saya ingin menyebutkan peraturan kita Bapak Ibu. Jadi yang namanya kita mengikuti seminar, kita harus ada peraturannya supaya tujuan kita mengikuti seminar ini bisa tercapai Bapak Ibu. Peraturan yang pertama Bapak Ibu harus mengosongkan gelasnya Bapak Ibu. Yang namanya kita datang sebuah seminar, kita belajar, jangan sampai diri kita ini merasa bahwa kita sudah tahu, kita sudah pernah mendengar materi yang dibawakan gitu ya, kita sudah pernah baca tentang materi yang kita terima pada hari ini. Kita harus mengosongkan
gelas kita Bapak Ibu. Kita mulai semuanya dari nol lagi. Siap Bapak Ibu untuk memasukkan gelas? Oke. Peraturan yang kedua Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk terlibat langsung. Jadi kalau misalkan nanti pembicara kita mengarahkan Bapak Ibu untuk oke, semua berdiri, oke, semua teriak, Bapak Ibu semua lakukan itu dengan semangat. Kenapa? Karena dalam kita belajar, dengan kita melakukan, kita akan jauh lebih mendapatkan ilmu dari yang kita terima daripada kita hanya sekedar duduk mendengarkan. Jadi kita harus ikut terlibat secara langsung. Nah, peraturan yang ketiga, kita harus men-silentkan HP-nya atau menonaktifkan HP-nya. Kenapa? Agar supaya kita bisa fokus dan bisa berkonsentrasi gitu ya dalam belajar Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya Bapak Ibu di sini, siapa yang sudah berkenalan gitu ya dengan teman-teman yang ada di sebelahnya? Ada yang sudah berkenalan, boleh angkat tangan? Oh, baru sedikit ya. Oke, jadi saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk berkenalan dengan rekan di sebelahnya, dengan teman di depan, di belakang gitu. Kenapa? Karena orang sukses adalah orang yang gemar untuk menambah kenalannya, menambah linknya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu dengan orang yang kita temui, mungkin suatu hari nanti kita bisa bekerja sama, bisa berbisnis dengan orang-orang yang baru kita temui hari ini Bapak Ibu. So, saya kasih waktu Bapak Ibu 5 menit untuk Bapak Ibu sebanyak-banyaknya mengumpulkan nomor handphone, sebanyak-banyaknya mengumpulkan kartu nama Bapak Ibu. Karena nanti bagi Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan kartu nama atau kenalan dengan orang yang banyak, saya akan berikan hadiah Bapak Ibu. Gimana, siap semuanya untuk berkenalan dan menambah koneksinya? Oke, 5 menit dari sekarang. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali, duduk. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, yang berhasil mendapatkan kenalan sebanyak 20 ada Bapak Ibu? Oke, bagus. Ada yang lebih lagi? 30 mungkin? Oh, masih ada. 40? Oh, masih ada banyak. 50? Oh, 50. Ada 2 orang. Di atas Bapak berapa? 54. Kalau Ibu? 55. Wah, 55 nih. Ibu silakan maju ke depan Ibu untuk kita berikan hadiah ini Bapak Ibu. Ibu siapa namanya? Oh, Ibu Ati. Iya, Ibu. Tadi boleh Ibu cerita sedikit gimana cara Ibu bisa mendapatkan banyak sekali gitu kenalan. Tadi Ibu bertanya apa? Nomor handphone dan juga kartu nama. Oh iya. Oke, ini Ibu hadiah dari Indosat, semoga bisa bermanfaat ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ati. Oke, Bapak Ibu, kita sudah kenalan, kita sudah relax, saya juga sudah menyebutkan peraturannya. Jadi Bapak Ibu silakan duduknya di bawah santai lagi, karena sebentar lagi kita akan masuk ke materi pertama kita Bapak Ibu dari Bapak Bung Chandra. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah mengikuti seminar dari Bapak Bung Chandra? Sudah ada? Oke, sebagian sudah ada ya. Jadi saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Pemateri kita yang pertama ini adalah Bapak Bung Chandra. Beliau merupakan pembicara muda Bapak Ibu, motivator termuda nomor 1 di Asia. Beliau juga punya bisnis. Yang pertama adalah bisnis car wash. Kemudian Bapak Bung Chandra juga punya beberapa restoran Bapak Ibu. Beliau juga merupakan seorang developer Bapak Ibu. Dia punya beberapa proyek properti, ada yang perumahan, ada yang apartemen Bapak Ibu. Bahkan apartemen yang sekarang lagi di proyek yang dikerjakan oleh Bapak Bung Chandra itu nilainya 1 triliun Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bapak Bung Chandra. Nah, beliau juga seorang penulis buku Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah punya bukunya. Buku yang pertama berjudul Unlimited Wealth. Buku yang kedua berjudul The Science of Luck. Dua-duanya itu bestseller Bapak Ibu di toko buku. Jadi beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Langsung saja kita panggilkan Bapak Ibu. Beliau akan menyampaikan materi tentang 10 dasar prinsip keuangan di era konseptual. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Bung Chandra. Tepuk tangan dong Bapak Bung Chandra. Oke Bapak Ibu, gimana? Luar biasa sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Bung Chandra. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bung Chandra atas materi yang telah diberikan.
Itu tadi merupakan 10 prinsip dasar Bapak Ibu bagaimana uang sekarang di era konseptual sudah berubah. Tadi beliau sudah menjelaskan dengan sangat-sangat detail sekali. Tinggal Bapak Ibu kembali ke rumah dan mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Sebelum kita pindah ke materi yang berikutnya dari Pak Tumis Moringin, saya ajak Bapak Ibu untuk sejenak bersantai, sejenak menenangkan diri. Kita ikuti penampilan dari band yang sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Ini dia Silong Seven. Silakan tepuk tangan untuk Silong Seven. Oke Bapak Ibu, sudah rileks, sudah kembali santai ya, dan siap menerima ilmu-ilmu baru lagi. Siapa di sini yang sudah siap untuk menerima ilmu-ilmu baru lagi? Boleh angkat tangannya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah siap, kita akan perkenalkan pembicara kita yang kedua. Bapak Ibu, beliau adalah Tumis Moringin. Ini beliau sangat luar biasa, ilmunya dahsyat Bapak Ibu. Beliau merupakan trainer nomor 1 di Indonesia. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai orang yang paling bersemangat Bapak Ibu. Kemudian beliau juga merupakan business owner. Beliau juga punya beberapa proyek properti, perumahan, apartemen. Kemudian beliau juga penulis buku yang bestseller Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya atau pernah tahu Bapak Ibu dulu beliau sempat launching buku itu di daerah Sudirman. Jadi beliau naik kuda Bapak Ibu menggunakan belakon. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan bukunya itu Bapak Ibu. Bukunya sangat luar biasa, judulnya Financial Revolution. Itu Bapak Ibu harus beli Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilkan Bapak Ibu. Kita tepuk tangan yang meriah pada Bapak Tumis Moringin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Tumis Moringin atas materi yang luar biasa tadi. Dahsyat sekali ya Bapak Ibu, beliau sangat berapi-api sekali Bapak Ibu. Tidak heran bahwa beliau mendapatkan orang yang paling bersemangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu luar biasa, dia sampai lompat-lompat Bapak Ibu, sampai bisa bikin Bapak Ibu berteriak-teriak. Oke, materi yang luar biasa sekali dari dua orang pembicara kita Bapak Ibu. Saya pengen tanya ke Bapak Ibu, siapa yang hari ini mendapatkan manfaat? Boleh angkat tangannya? Oke, luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan mendapatkan banyak manfaat sekali Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi zaman dahulu kala ada seorang bijak yang sering didatangi oleh orang-orang untuk bahan bertanya Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pemuda yang dia ingin mengetes tentang si orang tua bijak ini. Si pemuda itu datang, dia bilang, wahai orang tua yang bijak, saya ada pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Dia bilang, saya di sini membawa seekor burung di belakang burung saya. Coba jawab, apakah burung ini hidup atau burung ini mati? Kemudian orang tua yang bijak itu menjawab, oke, kalau saya bilang burung itu mati, kau akan melonggarkan tanganmu dan burung itu akan terbang. Tapi kalau saya bilang burung itu hidup, kau akan mengeraskan tanganmu dan burung itu pun akan mati. Jadi semuanya berada di tanganmu. Sama seperti kita sekarang Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang pembicara, dari dua orang pembicara yang luar biasa, Bapak Bung Chandra dan Bapak Tumis Moringin. Jadi semuanya sekarang berada di tangan kita. Kita mau praktekkan ilmu tersebut atau kita hanya membiarkannya sebagai sekedar pengetahuan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara training ini. Terima kasih untuk para pihak-pihak yang sudah mendukung Indosat dan Bank Mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai bertemu. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.